Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pernahkah tangan atau kakimu terluka hingga mengeluarkan darah? Nah, pada saat tangan atau kakimu tergores benda tajam atau terluka, akan mengeluarkan darah. Hal ini karena darah mengalir dalam tubuhmu. Organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia? Mari kita pelajari lebih lanjut agar lebih jelas. Nah, organ yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ peredaran darah yang berfungsi memompa darah. Jantung pada umumnya berdetak sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan yang dibagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Nah, masing-masing ruangan jantung ini dipisahkan oleh lapisan dinding jantung. Serambi dan bilik kiri jantung berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen keluar dari jantung. Nah, sementara itu, bilik kanan dan serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang masuk ke jantung. 4 ruangan jantung ini juga memiliki 4 katup yang tugasnya menjaga agar aliran darah tetap mengalir ke jalur yang tepat serta mencegah kebocoran jantung. Kedua, pembuluh darah bertugas membawa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Selain itu, pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah jaringan. Nah, secara garis besar, pembuluh darah manusia ada 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri dan vena, serta pembuluh kapiler. Nah, ketiganya memiliki peran yang berbeda. Pembuluh darah arteri bertugas untuk membawa darah berisi oksigen keluar dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Dalam menjalankan fungsinya ini, pembuluh arteri dibantu oleh kapiler. Nah, kapiler adalah pembuluh darah kecil antara arteri dan vena yang mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri juga memiliki cabang tersendiri yang khusus untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lewat arteri pulmonalis. Nah, sebaliknya, pembuluh vena bertugas membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk dikembalikan ke jantung. Pembuluh darah vena juga terbagi menjadi 2, yaitu vena besar dan vena pulmonalis. Pembuluh vena besar bertugas membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen lewat proses pernapasan. Nah, setelah itu, darah yang sudah diperkaya oleh oksigen tadi akan mengalir dari paru-paru menuju jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Darah adalah komponen dalam sistem kardiovaskular manusia. Nah, fungsi utama darah adalah sebagai kendaraan pengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, berikut adalah 4 komponen darah dengan perannya masing-masing. Yang pertama, plasma darah adalah cairan kekuningan yang di dalamnya terdapat nutrisi, protein, hormon, hingga hasil limbah tubuh. Nah, sel darah merah, eritrosit, mengandung hemoglobin, yaitu protein yang membawa oksigen. Darah akan berwarna merah cerah saat hemoglobin mengambil oksigen di paru-paru.
Seiring aliran darah, hemoglobin akan melepaskan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Nah, perannya adalah untuk membuat antibodi yang mengenali dan melawan benda asing penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Keempat adalah trombosit. Nah, trombosit ini adalah sel berbentuk oval kecil yang membantu proses pembekuan darah. Trombosit juga bekerja sama dengan protein untuk mengontrol perdarahan. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, berikut gambar organ peredaran darah manusia. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga organ peredaran darah kita dengan yang pertama, olahraga teratur. Kemudian makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.